Hasil survei penduduk antar sensus tahun 2015 menunjukkan angka kematian ibu yang terjadi di Indonesia sebesar 305 dari 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih sangat tinggi dibandingkan perkiraan Kementerian Kesehatan. Sedangkan hasil data survei demografi dan kesehatan Indonesia menunjukkan angka kematian bayi pada tahun 2017 sebanyak 24 dari 1.000 kelahiran hidup. Hal ini mendorong pemerintah untuk menggagas upaya kesehatan masyarakat yang esensial untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Lalu, apa programnya? Programnya adalah program KIAKB, Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana. Tujuan dari program ini adalah ibu dan keluarga dapat mencapai norma keluarga kecil bahagia sejahtera dan meningkatkan derajat kesehatan anak dalam menjamin proses tumbuh dan kembang optimal sebagai landasan bagi peningkatan kualitas manusia seutuhnya. Berdasarkan Permenkes RI nomor 97 tahun 2014, seluruh elemen pemerintah harus menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, sarana, prasarana, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana. Lalu, isinya apa aja? Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang diberikan pada saat masa kehamilan. Pelayanan ini diberikan minimal 4 kali, 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Pelayanan ini terdiri dari 10T, timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi, ukur tinggi puncak rahim, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin, imunisasi tetanus, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, temu wicara, dan tata laksana kasus. Dengan pelayanan ini, tenaga kesehatan dapat mendeteksi masalah kehamilan, memberikan edukasi, dan memberikan intervensi secara cepat. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dilakukan sesuai dengan standar operasional dan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten, seperti bidan, dokter, dan dokter spesialis. Dalam pelaksanaannya, harus memperhatikan pembuatan keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, rekam medis persalinan, dan rujukan pada kasus dengan komplikasi. Masa nifas dimulai setelah janin lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum lahir. Proses ini berlangsung sekitar 6 minggu. Pelayanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fundus uteri, pemeriksaan lohia dan perdarahan, pemeriksaan jalan lahir, pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A, pelayanan kontrasepsi pasca persalinan, konseling, dan penanganan risiko tinggi dan komplikasi. Pelayanan kesehatan neonatus diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada pelayanan neonatal esensial dilakukan paling sedikit 3 kunjungan, 1 kali pada umur 6-48 jam, 1 kali pada umur 3-7 hari, dan 1 kali pada umur 8-28 hari. Pelayanan ini dilakukan agar menjaga bayi tetap sehat, inisiasi menyusui dini, perawatan tali pusat, memberikan obat-obatan, memberikan imunisasi, dan pemantauan tanda bahaya, serta pemberian identitas diri. Pelayanan kesehatan anak balita diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan, meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian vitamin dan imunisasi, pemberian ASI eksklusif hingga 6 bulan dan pemberian makanan pendamping ASI setelah 6 bulan, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dasar diberikan mulai dari anak memasuki usia pendidikan dasar. Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali pada kelas 1 dan 1 kali pada kelas 7. Pelayanan ini meliputi penilaian status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut, ketajaman penglihatan, dan ketajaman pendengaran. Pelayanan kontrasepsi atau KB berkualitas bertujuan untuk menghindari faktor risiko 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Pelayanan yang diberikan berupa gerakan pelayanan kontrasepsi, pemberian atau pemasangan kontrasepsi, serta penanganan terhadap komplikasi kontrasepsi. Metode kontrasepsi dapat berupa jangka pendek seperti suntik, pil, dan kondom.
Pemberian kontrasepsi juga dapat dilakukan berupa jangka panjang, seperti alat kontrasepsi dalam rahim, implan, maupun tindakan medis. Kegiatan dari program KIAKB memerlukan sumber daya yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tenaga pelaksana yang dibutuhkan antara lain perawat, bidan, dokter, dan spesialis kandungan. Pada pelaksanaannya, juga dibutuhkan tenaga lain yang berkompeten, seperti kader, tokoh masyarakat, tenaga administrasi, hingga tenaga logistik. Sumber dana dari program ini didapatkan dari anggaran pendapatan dan belanja dari negara dan daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sarana dan prasarana dari program ini mencakup segala kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan program, dimulai dari tempat khusus pelayanan, peralatan medis, obat-obatan, vaksin, dokumen administratif, buku program KIAKB untuk ibu hamil, dan sebagainya. Agar kegiatan dapat diakses hingga ke pelosok, kebutuhan dari posyandu juga harus dipenuhi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan program ini dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung. Hal ini untuk mengupayakan aksesibilitas pelayanan yang maksimal. Hasil dari program ini terukur dari pengawasan yang dilakukan. Pengawasan didasarkan pada populasi yang berpartisipasi dalam kegiatan dan dibandingkan dengan perkiraan populasi yang ada di wilayah kerja. Dalam hal ini adalah ibu hamil dan anak. Ada beberapa indikator pengawasan. Ada K1 dan K4, PN, KF1 dan KF3, KN1 dan KN3, deteksi faktor risiko, PK, penanganan komplikasi neonatus, cakupan kunjungan bayi, cakupan pelayanan kesehatan balita sakit, serta cakupan peserta KB aktif. Koordinasi program ini dilakukan secara bertahap dan bersifat mengatur kegiatan di dalam puskesmas sendiri, sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilakukan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Apabila penanggung jawab dari program berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, pendelegasian dapat dilakukan. Delegasi yang dipilih harus memiliki kompetensi sesuai standar. Standarisasi dapat dilakukan melalui seleksi, pelatihan, serta workshop. Program KIAKB merupakan intervensi pemerintah dalam penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu hamil, anak, serta keluarga di Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan masalah-masalah mengenai kesehatan ibu dan anak dapat ditanggulangi, sehingga taraf kesehatan masyarakat Indonesia dapat meningkat.